siang mahasiswa dan mahasiswa terdengar. Suara Bapak masuk tidak? Putus-putus, Pak. Putus-putus Pak, delay Pak, delay. Oh, delay. Baik, mahasiswa dan mahasiswi, dimulai saja ya diskusi pada hari ini. Baik Pak, baik teman-teman semua, saya Tegar Devanto selaku moderator untuk presentasi pada hari ini. Untuk hari ini, presentasi pertama akan dibawakan oleh kelompok pertama yang akan membahas mengenai perennialisme, yang anggotanya yaitu Cero Rofi, Kang Cahya, dan juga Kang Dava. Baik, untuk kelompok perennialisme, tempat dan waktu saya persilahkan. Oke, host, mohon ini dulu, enable dulu share screen-nya. Udah Kang, silakan Kang. Sudah terlihat semuanya? Aman, aman, aman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, eh ya kami dari kelompok pertama ya, dengan anggotanya itu ada saya, ada Cahya, ada Rofi ya. Jadi kelompok pertama yang menampilkan materi filsafat pendidikan aliran perennialisme gitu. Nah, ini kita masuk ke ini ya. Sebentar. Ini agak error. Segini aja lah ya. Oke, mungkin dari banyak kalian masih penasaran mengenai apa itu perennialisme atau mungkin baru mendengar mengenai perennialisme ya. Kita lanjut saja next slide-nya. Jadi memang perennialisme ini eh, dari bahasa Latin ya teman-teman. Dari bahasa adalah bahasa Latin, ada bahasa Inggris. Jadi perennialisme ini merupakan salah satu aliran pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Jadi di sini sudah ditulis bahwa perennialisme itu asal katanya dari perennial yang bermakna itu abadi, kekal, tanpa akhir, sepanjang waktu, seperti itu teman-teman. Jadi aliran perennialisme ini memang beranggapan bahwa tradisi dipandang sebagai prinsip-prinsip abadi dan akan terus mengalir sepanjang sejarah manusia. Jadi seperti itu. Lalu juga di aliran ini mempercayai bahwa pendidikan itu lebih ke masa lampau, menuju ke masa lampau yang dianggap ideal dan memberi pengetahuan adanya suatu nilai-nilai keberadaan yang jelas, absolut, dan abadi. Lalu di sini belum sampai sini. Nah, perennialisme itu mempunyai 4 prinsip dalam pembelajaran ya. Dalam apa namanya, perennialisme itu ada 4 prinsip yang dalam perennialisme itu sendiri, yaitu adanya keberadaan yang memiliki sifat universal. Yang kedua, harus melibatkan pencarian pemahaman atas kebenaran. Yang ketiga, di dalam suatu kebenaran bisa ditemukan dalam suatu karya agung. Yang keempat, mengembangkan beberapa pandangan tokoh perennialisme terhadap pendidikan. Jadi seperti itu.
Nah, dari tujuan, preanalisme sendiri yaitu untuk, mengembangkan kekuatan pemikiran, menginternalisasi kebenaran yang universal dan konstan untuk memastikan bahwa siswa memperoleh pemahaman tentang ide-ide hebat peradaban barat, dan ini adalah filosofi yang paling konservatif, tradisional, dan fleksibel. Nah, di sini memang dari panelisme pendidikan ini merangsang siswa untuk berpikir kritis dan penuh pertimbangan dan menumbuhkan, pemikiran rasional, seperti itu. Lalu di sini memang ada filsafat pendukung atau teori atau konsep pendidikan preanalisme dilatar belakangi oleh filsafat-filsafat dari Plato yang merupakan bapak idealisme klasik, filsafat Aristoteles sebagai bapak realisme klasik, dan filsafat Thomas Aquinas yang mencoba memadukan antara filsafat Aristoteles dengan ajaran Gereja Katolik yang tumbuh pada zaman abad pertengahan, seperti itu. Memang di preanalisme ini sendiri Eee, sangat kompleks ya. Salah satunya adalah, kelas ini difokuskan pada kurikulum dan kebutuhan alam. Kurikulum akan fokus pada pencapaian literasi budaya, menekankan pertumbuhan siswa dalam mempertahankan disiplin ilmu, terus menekankan belajar dengan membaca dan menganalisis karya-karya para pemikir dan penulis terbaik dalam sejarah. Nah, perennialisme ini dipercaya bahwa membaca harus dilengkapi dengan penyelidikan timbal balik dengan guru dan diskusi yang diarahkan minimal melalui metode Socrates untuk mengembangkan pemahaman konsep yang berorientasi historis. Kurang penekanan pada pendidikan, kejuruan juga, dan lebih banyaknya pada humaniora, seperti itu. Dan, banyak banget, tokoh-tokohnya yang, eee apa namanya, filsafat pendidikan prenalisme ini, di sini nggak ada gambarnya, mohon maaf, ya, tapi saya sebutkan saja. Yang pertama ada Robert Robert Maynard Hodgson. Jadi, ia salah satunya itu tadi, Robert Maynard Hodgson memiliki pendapat bahwa dalam pendidikan harus menumbuhkan kecerdasan dan harmoni manusia, dan juga berpendapat beliau ini untuk mengembangkan akal pikir dan mengembangkan, daya intelektual. Terus yang kedua ada juga, eee, Mortimer J. Adier. Nah, beliau ini mengemukakan, manusia juga memiliki kemampuan intelektual aktif yang bisa melakukan berbagai tindakan, seperti halnya seni, membaca, melihat, mendengar, berbicara, dan berpikir, seperti itu. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Rofi, silakan Rofi, masuk. Baik, terima kasih Kang Dapa. Ya, assalamualaikum. Saya di sini akan melanjutkan materinya mengenai ini ya. Slide selanjutnya itu ada pandangan filsafat umum yang melandasi aliran perennialisme ini. Yang pertama ada pandangan ontologis atau bisa disebut hakikat realistis. Yang epistemologi, dan ketiga ada pandangan aksiologi. Baik, scroll ke bawah Kang. Baik, yang pertama itu adalah pandangan ontologis atau hakikat realistis. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret, dan tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis dikenal seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Manusia membutuhkan jaminan realitas bersifat universal. Realitas itu ada dimanapun dan sama di setiap waktu. Realitas bersumber dan bertujuan akhir kepada realitas supranatural atau Tuhan. Substansi realitas adalah bentuk dari materi. Contohnya, individual thing atau batu, rumput, sapi, orang, dan lain-lain dalam bentuk ukuran, warna, dan aktivitas tertentu. Dalam individual thing, ada hal-hal kebetulan seperti misalnya batu kasar atau halus,
sapi gemuk, dan sebagainya. Dalam realitas terdapat sifat asasi sebagai identitasnya, yaitu wujud hakiki yang membedakan dia dari jenis yang lainnya. Contohnya itu seperti orang adalah makhluk berpikir, esensinya itu yaitu orang atau manusia berbeda dengan benda, hewan, dan tumbuhan. Oke, bisa next, Kang. Baik, selanjutnya ada pandangan filsafat epistemologis. Apa itu epistemologi? Epistemologi adalah teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandaian-pengandaian, dasar-dasar, serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Perennialisme mengakui bahwa impresi atau kesan melalui pengamatan tentang individual thing adalah pangkal pengertian kebenaran. Manusia akan mendapat pengetahuan lebih jika bersandar pada kepercayaan. Prinsip self-evidence atas sebagai suatu kebenaran dan untuk membuktikan kebenaran. Berpikir deduktif dalam berfilsafat, analisis ontologisme untuk mendapatkan kebenaran self-evidence universal hakiki. Berpikir induktif dalam sains, analisis pengalaman empiris untuk mendapat kebenaran, tapi dengan demikian kebenaran bersifat terbatas atau relatif. Oke, lanjut yang ketiga. Yang ketiga ada pandangan aksiologis. Pandangan aksiologis merupakan cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Jadi, hakikat yang ingin dicapai aksiologi adalah hakikat manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Nilai bersifat universal dan abadi, terutama pada tingkah laku manusia. Lalu, prinsip pikiran tetap berlaku atau logis dan masuk akal. Manusia mempunyai potensi kebaikan sesuai dengan kodratnya, meskipun ada kecenderungan ke arah yang tidak baik. Lalu, tindakan yang baik adalah yang rasional. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Ya, jadi ini adalah konsep pendidikan menurut aliran perennialisme ya. Jadi di apa namanya di konsep pendidikan perennialisme ini ada yang pertama itu definisi pendidikan, lalu ada tujuan dari pendidikan, kurikulum, metode, dan peran pendidik dan peserta didik. Kita masuk ke pendidikan. Memang perennialisme memandang education as a cultural regression. Pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan masa lampau yang dianggap sebagai kebudayaan ideal. Nah, tugas dari pendidikan ini adalah memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai kebenaran yang pasti, absolut, dan abadi yang terdapat dalam kebudayaan masa lampau yang dipandang sebagai kebudayaan ideal tersebut. Nah, penganut perennialisme juga percaya bahwa prinsip-prinsip pendidikan juga bersifat universal dan abadi seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Lalu tujuan pendidikan dari konsep perennialisme ini adalah menyiapkan siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai kebenaran yang abadi agar mencapai kebijakan dan kebaikan dalam hidup. Lalu juga dalam tujuan perennialisme pendidikan, sekolah adalah tatanan artifisial tempat siswa yang belum matang berkenalan dengan capaian moral yang luhur. Lalu kita masuk ke kurikulum menurut perennial, filsafat perennial. Kurikulum pendidikan ini di sini bersifat subject center atau berpusat pada materi pembelajaran. Materi pembelajaran harus bersifat uniform, universal, dan abadi. Selain itu juga mata pelajaran tentunya harus terarah kepada pembentukan rasional manusia atau kemampuan berpikir, seperti itu. Nah, mata pelajaran yang mempunyai status tertinggi adalah mata pelajaran yang mempunyai rasional konten yang lebih besar. Karena itu titik berat isi kurikulum menurut
filsafat ini diletakkan sama ke pembelajaran sastra, matematika, bahasa, humaniora, termasuk sejarah, atau liberal arts gitu. Lalu metodenya juga, metode belajar utama yang digunakan oleh penganut perennialisme adalah membaca dan diskusi. Yaitu membaca, mendiskusikan karya-karya terutama yang tertuang dalam The Great Books. Lalu penganut perennialisme ini semua sepakat bahwa latihan dan pembinaan berpikir atau mental disiplin adalah salah satu kewajiban tertinggi dalam belajar. Next. Nah, di sini ada peranan pendidik dan peserta didik. Peranan guru bukan sebagai perantara antara dunia dengan jiwa anak, melainkan mengembangkan potensi dari self discovery dan ia melakukan moral authority atau otoritas moral atas murid-muridnya. Karena seorang guru yang profesional yang qualified dan superior dibandingkan muridnya. Guru juga harus mempunyai aktualitas yang lebih dan mempunyai perfect knowledge seperti itu. Jadi ini dari Muhammad Nur Syam ya kutipannya. Nah, seperti yang saya tadi bilang di awal bahwa peran guru dalam perennialism adalah semuanya filosofinya ini dari perennialism ini berpusat pada guru ya. Di mana guru kurang mementingkan minat siswa dan lebih mementingkan transfer pengetahuan dari generasi yang lebih tua ke generasi yang muda. Nah, juga guru juga fokus juga itu dalam perennialism ini menyadari pentingnya membaca dan akan sering menggunakan pelajaran membaca yang mendasarinya untuk membuat poin-poin moral. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan juga, guru juga di sini lebih banyak sejarah, sastra, dan hukum sains yang memperkuat gagasan universal seperti itu. Diperkuat oleh Suwarno SSI. Seperti itu. Oke, kita sudah sampai di akhir presentasi. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih untuk penyaji yang telah menyajikan presentasinya, mereka materinya. Baik, untuk teman-teman semua yang hadir di Zoom, barangkali terdapat materi yang belum dipahami, saya persilakan untuk bertanya. Saya buka untuk 3 penanya ya. Ya, silakan. Saya ada yang ingin bertanya. Silakan, Saudara Hanif. Mulai, moderator? Oke. Paling saya ingin bertanya gitu ya. Kan ini sudah dijabarkan gitu ya definisi dan ya mungkin hubungannya dengan pendidikan berdasarkan filsafat parenesial gitu. Nah, kan saya melihat gitu ya bahwa dari dijelaskan oleh teman-teman tadi itu filsafat ini tuh lebih pada teacher center gitu ya, berfokus pada seorang gurunya gitu. Yang dimana kan kata Muhammad Syah tadi itu ada kualifikasi sebagai perfect teacher gitu. Nah, menurut teman-teman itu model seperti apa gitu yang bisa menjadi apa ya? Kan bisa menjadi ya, yang anggapannya model itu tuh cocok gitu buat guru yang dimana dia itu memiliki pemahaman parenensia gitu. Apakah kalau saya melihat itu kan ada namanya self discovery learning gitu kan itu kan lebih kepada apa ya, hubungannya itu tentang student center teaching gitu dan saya kan agak kontradiksi gitu ya pendapatnya gitu. Apakah ini lebih kepada teacher center learning atau student center learning gitu, karena kan diksi yang tadi dijelaskan tuh ada self discovery, cuma ada lagi diksi yang kemudian tuh ada harus student lebih kepada berfokus pada guru yang dimana berdasarkan pendapat yang di akhir slide itu ada diksi perfect knowledge atau perfect teacher gitulah, something like that gitu. Nah,
menurut teman-teman itu model apa sih yang cocok gitu buat seorang guru yang memiliki pemahaman parenensia gitu. Paling itu aja sih sederhananya. Terima kasih. Oke, kita tampung terlebih dahulu. Tadi Saudara Hanif bertanya kepada kelompok perennialisme terkait dengan model seperti apa sih yang cocok untuk guru yang memiliki pemahaman perennialisme ini. Oke, kita tampung dulu. Dari teman-teman yang lain bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin untuk menunggu teman-teman yang lain, saya persilakan untuk kelompok, anggota kelompok untuk menjawab pertanyaan Saudara Hanif. Dipersilakan untuk kelompok 1 untuk menjawab. Oke, saya ingin menjawab eh, pertanyaan Hanif. Sebenarnya ini teh memang yang tadi pertanyaannya apakah ini teacher center atau student center, benar nggak nih? Ya, pertanyaan pertama. Ya, jadi memang jadi tugas utama dalam pendidikan adalah guru-guru, di mana tugas pendidikan dari perennialisme ini memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak didik gitu loh. Faktornya keberhasilan anak dalam pembelajaran ini akalnya sangat tergantung sama guru. Jadi guru ini memang di sini sudah ditekankan bahwa eh, guru mempunyai peranan dominan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, dan juga guru hendaknya memang di sini menguasai lebih dari satu cabang ilmu, eh, dan juga guru juga membimbing diskusi yang memudahkan siswa menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang tepat, dan guru juga dipandang memiliki orang yang memiliki otoritas. Tapi di sini juga dijelaskan bahwa murid juga dalam aliran perennialisme ini merupakan makhluk yang dibimbing oleh prinsip-prinsip pertama, kebenaran-kebenaran abadi, lalu pikiran yang mengangkat dunia biologis. Nah, dalam hakikat pendidikan ini, upaya proses transformasi pengetahuan dan nilai-nilai kepada subjek didik mencangkup totalitas aspek kemanusiaan, kesadaran, dan sikap kritis terhadap seluruh fenomena yang ada di sekitarnya. Nah, dari sini tujuannya dari perennialisme ini kepada siswa juga eh, lebih apa ya namanya, mencapai pertumbuhan kepribadian manusia yang menyeluruh secara seimbang melalui latihan jiwa, intelek, diri manusia yang rasional, perasaan, dan indera. Karena itu memang pendidikan yang untuk murid ini lebih ke apa ya namanya, eh, guru kayak gini loh, kayak guru sudah memberikan basic-basicnya atau dasar-dasarnya, penekanan-penekanannya mau seperti apa, tinggal sisanya si murid ini atau satu orang ya, atau beberapa orang ini memang seperti mempush dirinya untuk jadi seperti itu gitu loh, untuk mendorong semua aspek ini ke arah yang lebih baik untuk apa namanya, untuk mencapai suatu kesempurnaan gitu loh. Dia benar-benar menguasai si murid ini. Nah, memang ada banyak yang masih belum kita mengerti karena memang sesuatu yang apa ya namanya, yang baru menurut kelompok kami. Memang ini merupakan materi yang tidak cukup familiar ya untuk kami. Tapi kami mencoba untuk untuk mencari-cari, menggali-gali bahwa oh ternyata sebagai basicnya perennialisme ini seperti itu yang sudah kita jelaskan. Jadi untuk lebih mendalamnya kita memang sangat pusing untuk mempelajarinya ya, to be honest. Jadi sorry ya nih kalau misalkan memang pertanyaan-pertanyaannya memang eh, masih agak rancu atau masih agak aneh menurut ente. Mungkin nanti bisa dibantu sama yang lain gitu. Terima kasih.
Sama-sama. Izin menambahkan, moderator. Silakan, silakan. Jadi saya menanggapi pertanyaan Hanif yang tadi ya, menurut kelompok kita gitu ya, model pembelajaran apa gitu ya yang cocok dengan dengan aliran ini gitu ya. Kalau menurut saya model pembelajarannya itu seperti ceramah gitu, metodenya itu dengan melakukan ceramah. Ya, karena sering juga ya dilihat-lihat kalau pola pembelajarannya mengait dengan agama gitu ya, dengan unsur-unsur agama begitu, kebanyakan itu dengan metode ceramah. Jadi yang berpusat kepada gurunya gitu. Kalau menurut saya begitu. Terima kasih. Oke, jadi kalau yang bisa saya ambil gitu ya dari penjelasan Hairul Rofi, jadi untuk model pembelajarannya mah intinya modelnya itu metodenya tuh ada ceramah gitu ya sama membaca kan tadi udah ada kan ya di PPT-nya gitu membaca dan diskusi. Nah, jadi saya pikir model yang bisa dipakai untuk seorang guru yang memiliki pemahaman perennialisme itu artinya bisa discovery learning atau cooperative learning gitu karena kan basisnya dari atau sintaknya dari model itu kan salah satunya adalah identifikasi masalah sama stimulasi dan kemudian mencari sebuah mencari sumber kemudian mencari sebuah kesimpulan gitu. Nah, paling itu sih yang bisa saya ambil dari jawabannya Hairul Rofi. Jadi terima kasih. Baik, saya rasa untuk jawaban dari pertanyaan Saudara Hanif cukup memuaskan Saudara Hanif ya. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin menambahkan mungkin atau ingin bertanya hal lain, boleh saya persilahkan. Ada ini di chat nih dari Sri Dewi Rahayu Nurgianti. Oh iya, benar. Sri Dewi Rahayu, mengapa aliran perennialisme menentang pandangan aliran progresivisme yang menekankan perubahan dan sesuatu yang baru? Seperti itu, Kang, pertanyaannya. Silakan kelompok perennialisme untuk menjawabnya. Ya, terima kasih Dewi. Pertanyaannya mengapa perennialisme menentang pandangan aliran progresivisme yang menekan perubahan dan sesuatu yang baru. Di sini ada jawaban yang menarik ya. Jadi memang perennialisme itu menentang pandangan progresivisme yang menekankan perubahan dan sesuatu yang baru. Perennialisme memandang bahwa situasi saat ini penuh dengan kekacauan, ketidakpastian, ketidakteraturan, terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosiokultural. Karena itu perlu ada usaha-usaha untuk merubah hal itu. Jadi ya karena dikaitkan juga dengan jalan tempuh yang ditempuh oleh kaum perennialis adalah jalan yang mundur ke belakang dengan menggunakan kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang setelah menjadi pandangan hidup yang kukuh dan juga kuat jadi pada zaman abad kuno dan pertengahan seperti itu. Mungkin ini juga ditakutkan oleh kaum perennialisme untuk masa kini karena memang yang tadi sudah di notis di atas adalah situasi saat ini memang penuh kekacauan dan ketidakpastian dan itu bertentangan dengan sifat-sifat dari perennialisme sendiri yang memang mengacu pada yang pada zaman kuno gitu dan atau abad pertengahan yang mungkin pada saat itu semuanya tertata dengan rapih gitu, tertata sesuai aturannya sehingga apa yang dijalankan pun tidak kacau seperti itu. Itu dari saya itu saja. Baik, dari anggota kelompok yang lain barangkali atau dari audiens yang ingin menambahkan, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin moderator, saya ingin menambahkan ya dari Sila- kelompok saya. Boleh Kang, silakan Kang. Ya, mengapa aliran perennialisme itu menantang berat aliran progresisme ya? Ya jelas dalam pengertiannya juga kan tadi yang telah dijelaskan oleh Kang Dava ya, bahwa perennialisme itu memandang bahwa nilai-nilai tradisional atau pada masa lampau itu sangat tinggi gitu, kekal, keabadian gitu. Makanya para penganut perennialisme itu menantang eh, apa gaya atau adanya perubahan-perubahan yang baru karena mereka itu menganggap nilai-nilai yang lama itu adalah nilai yang sangat ideal. Makanya para perennialisme itu sangat menantang aliran progresisme gitu. Mungkin itu saja dari saya ya. Makasih. Baik, ada lagi dari anggota kelompok ataupun audiens untuk menambahkan jawaban? Oke, saya rasa tidak ada. Untuk kepada saudari Sri Dewi, bagaimana untuk jawaban yang telah diberikan oleh Kang Dapat dan Kang Cahya? Apakah cukup memuaskan? Cukup, terima kasih. Oke, baik. Untuk teman-teman semuanya, barangkali ada yang ingin bertanya kembali, saya persilahkan. Ada satu slot lagi ya. Barangkali ada yang belum paham atau ingin mengeksplor lebih jauh lagi, saya silahkan untuk bertanya. Oke, saya rasa untuk sesi diskusi ini tidak ada ya, tidak ada yang ingin bertanya kembali. Baik, saya cukupkan sekian. Terima kasih kepada kelompok pertama, yaitu kelompok yang membahas mengenai perennialisme yang telah memaparkan materinya. Terima kasih kembali kepada audiens yang telah meramaikan diskusi kita pada hari ini. Saya cukupkan sekian. Saya Tegar Devanto sebagai moderator kita pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dapat kabar, silakan Pak Esa, barangkali ada ingin ditambahkan. Untuk apa? Untuk perennialisme mungkin sebagian besar tadi sudah dijelaskan oleh kelompok yang tampil. Tapi nanti mungkin akan ada perbandingan ya antara perennialisme dan juga esensialisme itu juga karena memang agak sulit ataupun agak sukar untuk membaginya. Baik, sebelum Bapak lanjutkan, suara Bapak jelas tidak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasanya perennialisme itu hampir sama, melihat masa lalu, melihat sesuatu yang memang abadi, sesuatu yang memang sudah diasah oleh masa, sesuatu yang memang sudah diasah oleh zaman. Begitu juga dengan esensialisme. Esensialisme itu adalah melihat ke masa lalu, tetapi lebih kepada mengambil esensinya saja. Nanti mungkin dijelaskan oleh kelompok selanjutnya. Jadi kalau kita berbicara tentang perennialisme, nah perennialisme itu adalah melihat ke sesuatu yang memang sudah berlaku, sudah abadi, dan ada pada masa itu, lalu diterapkan pada masa kini gitu. Jadi kebakuan itu dimunculkan ke masa kini. Itu yang dinamakan dengan perennialisme. Walaupun jika kita mengidentifikasi di berbagai negara yang ada, memang agak sukar juga, agak sulit juga mencari. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya sistem sekarang, filsafat pendidikan sekarang, itu adalah filsafat pendidikan yang terbuka. Contohnya itu filsafat pendidikan nasional Indonesia, filsafat pendidikan Pancasila itu sendiri kan perennialismenya itu diambil, esensialismenya itu diambil, skolatisisme itu diambil. Jadi kalau kalian mempelajari ada sebuah paham aliran terkait dengan filsafat pendidikan, namanya itu adalah skolatisisme,
yang di dalamnya itu berkaitan dengan bagaimana agama itu harus masuk ke dalam sistem pendidikan itu sendiri. Jadi jikalau ada agama dimasukkan ke dalam kurikulum, biasanya itu adalah yaitu menganut skolatisisme gitu. Indonesia kan menarik gitu, perennialismenya itu ada, kebakuannya itu esensialisme, mengambil sesuatu yang dianggap esensial, dianggap hal-hal pentingnya itu juga ada, skolatisisme juga ada, eksistensialismenya juga ada gitu. Jadi kalau kita mengkaji tentang filsafat pendidikan kita, memang filsafat pendidikan kita itu cukup terbuka gitu. Walaupun mungkin diharuskan adanya persamaan persepsi tentang arah mana yang ingin kita capai, tentang tujuan apa yang ingin kita gapai, konteks-konteks itulah yang memang harus diarahkan gitu. Harus diarahkan gitu. Karena biasanya kita itu selalu terpaku bahwasannya pendidikan itu ataupun kurikulum itu harus berbasis student center misalnya. Tapi kan kalau kita belajar pada filsafat esensial juga, terkadang kan tidak semua juga gitu ya. Bisa kita tidak semua karakteristik materi itu cocok dengan student center gitu. Terkadang bagaimana seorang guru juga harus mengambil peran, harus memahami sebuah situasi yang dimana dia itu harus tampil gitu, yang untuk menjawab berbagai situasi dan kondisi yang ada di dalam pembelajaran itu sendiri gitu. Sehingga kan napas itu bisa kita lihat dalam perennialisme. Bagaimana otoritas guru dalam menciptakan mentalitas, dalam membangun karakter, dalam membangun kepercayaan diri, itu kan esensi yang bisa kita munculkan dalam perennialisme. Karena di masa lalu, mau tidak mau, ya kita harus mengakui bahwa karakter itu yang diutamakan gitu. Mau tidak mau kita berpikir bahwasanya di masa lalu, karakter itu yang diutamakan gitu. Makanya kalau kalian melihat tokoh-tokoh di masa lalu, itu tokoh-tokoh yang munculnya itu kebanyakan dari ya golongan yang memang dia itu melihat situasi dan kondisi di masa itu, dia harus bergerak gitu, dia harus maju, dia harus mengambil peran, terus dia harus mengubah situasi gitu. Banyak kan tokoh-tokoh Indonesia yang muncul dari sana gitu. Itu karena yang dibangun itu adalah mentalitasnya, yang dibangun itu adalah kebiasaan untuk membiasakan diri untuk maju gitu ya. Makanya sampai kapanpun kalau kita melihat Inggris itu kan perennials banget ya. Mau sampai kapanpun, Inggris itu pasti adalah sebuah negara yang gampang bangkit sejatuh-jatuhnya mereka gitu. Karena mentalitasnya bagus gitu. Makanya kalau di masa lalu kita selalu mengatakan bahwasanya Inggris itu adalah sebuah negara yang tidak pernah terbenam matahari di dalamnya. Karena ya kalau kita mengkaji berbagai situasi perkembangan negara yang ada, pasti tidak akan dilepaskan dari Inggris misalnya. Contohnya kan Indonesia gitu. Ada Inggris di sana, Malaysia ada Inggris di sana, Singapura ada Inggris di sana, bahkan negara adik kuasa seperti yang kita kenal Amerika pada hari ini, ya Inggris itu berperan di sana gitu. Nah seperti itu gitu. Artinya kan mentalitasnya yang dibangun gitu. Dan baku sebenarnya itu pola filsafat pendidikan itu baku kalau Inggris itu. Jadi dia itu selalu percaya bahwasannya apa yang dijamin oleh masa lalu itu yang bisa diterapkan pada hari ini. Itu yang muncul dari Inggris itu sendiri gitu. Nah, itu yang bisa kita pelajari pada hari ini. Baik mahasiswa dan mahasiswi, mungkin untuk penjelasan selanjutnya Bapak akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya karena kebetulan ini baru beres visitasi AMI, Bapak harus langsung ke bawah. Sebentar. Bapak ada Bu mau lihat. Bapak lanjutkan ya, mohon maaf. Nah, Bapak harus meluncur juga ke